TPU Tanah Kusir Jumat siang. Sejumlah tokoh tanah air turut mengantarkan penyanyi legendaris tersebut ke peristirahatan terakhirnya. Deretan musisi dan sejumlah aktor seni peran juga hadir di pemakaman, turut mengantarkan Titik Puspa hingga ke liang lahat. Sebelumnya, mendiang Titik Puspa disolatkan di Masjid An-Nur Perdatam tak jauh dari rumah duka di Pancoran, Jakarta Selatan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Warna pada republik ini. Dia memberikan makna pada kesenian. Nah, sehingga dengan demikian kami seniman-seniman di bawah beliau, wah banggalah bahwa seni budaya itu menjadi penting karena ditampilkan oleh Titik Puspa. Sementara penyanyi senior Vina Panduwinata menilai almarhumah pantas menjadi pahlawan Indonesia atas jasa dan karyanya. Meski tak sempat bertemu di saat-saat terakhir, Vina Panduwinata bersyukur Titik Puspa sempat memberikan pesan berharga terkait profesinya sebagai penyanyi. Bilang sama saya, Vina berkaryalah terus sampai Tuhan tidak mengizinkan kita lagi. Dan ternyata itu dilakukan sama Tante Titi sampai titik terakhirnya. Tante Titi adalah seorang bisa dikatakan pahlawan Indonesia. Pantas sebagai pahlawan Indonesia karena banyak sekali warisan yang luar biasa Tante Titi berikan kepada kita semua. Anak-anak cucu-cucu Indonesia. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir melayat almarhumah Titik Puspa. Wapres Gibran ikut menyolatkan jenazah sang legenda seniman Indonesia ini. Dengan disambut keluarga mendiang Titik Puspa, Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba di Masjid An-Nur Perdatam Jumat siang. Gibran pun langsung bergabung di deretan jamaah menanti sholat jenazah dimulai sebelum almarhumah diantar ke pemakaman. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir melayat mendiang Titik Puspa. Bagi SBY, Titik Puspa adalah suri tauladan luar biasa bagi dunia seni Indonesia. Saat hadir di rumah duka, SBY menyebut Titik Puspa sebagai maestro musik tanah air. Beliau telah menjadi duta seni segala zaman sejak masa Presiden pertama Bung Karno hingga Presiden terkini Prabowo Subianto. Ia menilai lagu-lagu Titik Puspa menjadi cerminan akan kepeduliannya terhadap bangsa. Kalau kita simak baik-baik, almarhumah seolah berpesan dan mengajak kepada bangsanya, kepada negaranya, untuk rukun, mencintai kedamaian, kemudian juga mencintai alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga dan kerabat mengantarkan Titik Puspa ke peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama pada Jumat siang. Sejumlah tokoh tidak berhenti mengenang sosok almarhumah yang dikenal sederhana, ceria, dan piawai dalam karir bermusik. Suasana haru menyelimuti pemakaman sang maestro Titik Puspa di TPU Tanah Kusir pada Jumat siang. Doa dan tahlil mengiringi sepanjang proses pemakaman. Saat tanah perlahan menutupi jenazah Titik Puspa, tangis keluarga dan pelayat pun pecah melepas kepergiannya. Titik Puspa dikenal sebagai sosok senior yang tak henti memberikan semangat bagi semua orang. Keceriaannya mampu mengisi tiap ruang kosong di hati para pelayat yang hadir. Yang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingat dari beliau? Pesannya banyak sekali, tapi yang jelas yang sangat cantik sekali. Senyum, itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita-kita. Saya rasa semua juga sepakat ya bahwa beliau itu orangnya sangat motivator ya, memberikan semangat terus ya, nggak pernah sedih.
dan selalu kreatif mendorong anak muda gitu kan, selalu peduli terhadap sesama musisi, baik itu sesamanya maupun yang lebih muda gitu. Itu yang sampai sekarang saya rasa semua orang mengenang demikian sosok Titiek Puspa, memberikan semangat terus, berhubungan manusia sangat baik berdasarkan kasih sayang gitu ya. Jadi semua kita kehilangan ya sosok seperti ini, dan kita akan mengenang selalu Tante Titi seperti itu. Bagi sejumlah tokoh nasional dan musisi, sosok Titiek Puspa bukan sekedar penyanyi legendaris biasa. Kepiawaiannya dalam membuat lagu sejak tahun 50-an tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Titiek Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nang gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titiek itu sebenarnya. Dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada perempuan yang mengarang lagu. Belum ada wanita yang mengkompos lagu sehebat dan sebanyak Eyang Titiek Puspa. Gitu. Jadi mungkin di masa depan Eyang Titiek Puspa itu akan seperti Ismail Marzuki ya. Ismail Marzukinya Indonesia mungkin. Jadi versi lain daripada Ismail Marzuki. Karena lagunya begitu banyak dan lagunya begitu banyak yang hits. Gitu. Kita semua kehilangan. Tapi ya kita harus ikhlas, usia tidak bisa kita tutupi. 80 tahun beliau lebih, kan? Nah, itu yang terbaik lah buat beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah itu aja. Kini sang maestro telah pergi, meninggalkan kenangan dan karya masterpiece tanpa batas. Selamat jalan, Titiek Puspa. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi di kediaman almarhumah Titiek Puspa, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Yanuar Ruslim. Selamat malam Renata, apakah hingga saat ini masih terlihat tokoh-tokoh yang hadir, serta apakah ada rencana pelaksanaan pengajian malam hari nanti? Ya, Friska, benar sekali bahwa nanti malam akan ada rencana acara tahlilan yang akan digelar oleh pihak keluarga, yang dimana kalau informasi yang kami dapatkan memang rencananya tahlilan akan digelar sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Informasinya memang sejauh ini tahlilan akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat dan akan digelar di rumah duka tempat kami melaporkan. Sampai saat ini memang kami masih terus memantau kedatangan tokoh-tokoh, namun memang yang kami lihat sejak tadi sore, rumah duka ini masih diselimuti duka, dan yang hadir di sini memang merupakan kalangan keluarga dan kerabat yang memang baru saja tiba dari pemakaman yang digelar di TPU Tanah Kusir tadi siang. Kalau yang bisa kami runutkan, memang almarhumah Titiek Puspa ini meninggal dunia pada hari Kamis kemarin pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 87 tahun usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pendarahan otak. Dan kalau yang kami bisa runutkan juga, memang sejak pagi di rumah duka tempat kami melaporkan ini juga sudah banyak sekali masyarakat, bahkan tokoh-tokoh nasional yang datang melayat di rumah duka, kemudian dilanjutkan di Masjid An-Nur, dan selanjutnya pemakaman digelar di TPU Tanah Kusir. Begitu banyak tokoh yang terlihat dalam rangkaian acara ini, mulai dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan pada saat di TPU Tanah Kusir saja begitu banyak tokoh-tokoh nasional, kemudian dari kalangan selebritas, musisi maupun aktor dan aktris, bahkan masyarakat yang berkumpul untuk kemudian menyampaikan salam terakhir kepada keluarga, ucapan berbelasungkawa, melihat peristirahatan terakhir dari almarhumah
titik puspa. Dan memang sejauh ini informasinya tahlilan akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami masih pantau dan lihat nantinya tokoh-tokoh siapa saja yang akan datang di acara tahlilan. Kembali kepada Anda, Friska. Renata, Anda memantau sejak tadi banyak tokoh yang datang untuk melayat langsung mendiang titik puspa. Nah, apa saja kesan-kesan yang disampaikan para tokoh yang hadir? Bisa diceritakan di antaranya, Renata? Iya, kalau yang kami catat memang ada beberapa tokoh yang hadir, namun salah satu yang spesial tentunya dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengenang sosok almarhumah Titik Puspa ini sebagai sosok yang hebat, yang mengabdikan dirinya untuk urusan sosial hingga seni dan juga budaya. Menurut SBY, Titik Puspa ini adalah seorang maestro, musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa. Dan selama 10 tahun SBY memimpin Indonesia, memang terjadi berbagai interaksi bersama dengan Titik Puspa di acara-acara kebudayaan, dan menurut SBY ini melihat Titik Puspa sebagai sosok yang tidak kenal lelah untuk mengabdikan dirinya untuk kemajuan Republik Indonesia. Dan SBY juga berharap mimpi-mimpi karya-karya yang sudah diciptakan oleh Titik Puspa ini tidak berhenti di sini saja, namun dapat dilanjutkan oleh generasi muda. Dan kalau yang kita tahu memang Friska dan juga saudara, Titik Puspa ini begitu banyak karya yang diciptakan, ratusan lagu yang diciptakan oleh almarhumah, yang dimana ratusan lagu itu tidak hanya soal cinta ataupun persahabatan, tapi juga membahas isu-isu sosial. Bahkan juga kalau sampai sekarang kita melihat bagaimana generasi muda sangat mengapresiasi karya-karya dari almarhumah Titik Puspa. Beberapa lagu yang masih sangat sering kita dengarkan di radio ataupun di acara-acara, misalnya lagu Marilah Kemari ataupun Apanya Dong, ini juga masih sangat sering kita dengarkan. Dan wajar sekali apabila Titik Puspa ini kemudian sepanjang hidupnya menerima begitu banyak penghargaan. Kalau yang kami catatkan, ini ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Titik Puspa. Salah satunya seperti Lifetime Achievement Awards yang ia dapatkan dari Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2016. Kalau yang bisa kami sebutkan juga ada beberapa penghargaan lainnya dari Indonesian Choice Awards pada tahun 2018, kemudian juga dari Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI pada tahun 2018. Salah satunya juga merupakan Award The Immortals yang diberikan oleh Rolling Stone Indonesia, yang mengabadikan sosok Titik Puspa ini sebagai The Immortals, salah satu dari 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Dan sangat wajar apabila memang begitu banyak penghargaan diterima oleh almarhumah, karena seperti yang saya katakan tadi, bahkan kita bisa mencatatkan ada sekitar 400 sampai 600 lagu yang diciptakan oleh almarhumah, begitu banyak topik-topik cinta, persahabatan, dan bahkan isu-isu sosial. Sepanjang hidupnya juga almarhumah ini berinteraksi dengan Presiden Soekarno hingga Presiden terkini Prabowo Subianto. Kita lihat bagaimana ia mendedikasikan dirinya bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang musik dan seni peran di tanah air. Maka dari itu kita melihat bagaimana kemudian rangkaian acara yang sudah digelar tidak ada henti-hentinya. Dari kemarin hingga hari ini kita melihat begitu banyak animo masyarakat yang berkumpul untuk melihat almarhumah Titik Puspa dan juga menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita masih melihat bagaimana eskalasi di rumah duka. Sampai saat ini memang informasinya akan digelar tahlilan pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan hanya akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Kembali kepada Anda, Friska. Renata, kita melihat banyak sekali cinta yang disampaikan dari kerabat kepada mendiang Titik Puspa. Apa yang disampaikan keluarga soal ini, Renata? Ya, tentu keluarga sangat mengapresiasi ya bagaimana kemudian begitu banyak masyarakat, begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir melihat, hadir begitu ya ke rumah duka, menyampaikan ucapan bela sungkawa, dan ini sangat diapresiasi dan sangat dihargai. Dan hari ini juga akan diselenggarakan tahlilan. Tentu keluarga dan juga kerabat ingin berdoa
bagi almarhumah Titik Puspa, dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan baik itu pihak keluarga maupun keluarga terdekat ini diundang untuk bersama-sama berdoa begitu ya, karena kita tahu begitu banyak animo masyarakat yang memang ingin kemudian melihat almarhumah Titik Puspa di saat untuk terakhir kali begitu. Jadi memang kita masih lihat bagaimana eskalasinya, tapi sejauh ini acara tahlilan ini hanya terbatas untuk keluarga dan kerabat. Tapi kalau yang bisa kami rangkum, memang sejauh ini bahkan sampai saat ini begitu banyak sekali karangan bunga yang berjejeran di sekitaran jalan depan rumah duka tempat kami melaporkan. Kami bisa melihat ini begitu banyak datang dari tokoh-tokoh nasional. Misalnya kalau yang saya perhatikan di sini ada karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian juga di sampingnya ada karangan bunga dari Gibran Rakabuming Raka, dan juga dari kalangan-kalangan artis, tokoh nasional, baik itu dari TNI ataupun Polri begitu. Jadi begitu banyak yang menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada almarhumah Titik Puspa, dan sepanjang hidupnya almarhumah Titik Puspa ini sudah menorehkan begitu banyak prestasi dan kemajuan bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal seni, peran maupun seni musik. Kembali kepada Anda, Friska. Begitu banyak doa yang tercurah, dan doa juga dilanjutkan dengan acara tahlilan malam hari nanti. Terima kasih Renata Panggalo langsung dari kediaman almarhumah Titik Puspa. Tentu doa kita semua mengiringi kepergian sang maestro. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara, dari dunia olahraga. Timnas Indonesia U17 berhasil menumbangkan Afghanistan 2-0 dalam laga penyisihan grup C Piala Asia U17. 2 gol Indonesia dicetak di babak injury time. Timnas Indonesia U17 menurunkan mayoritas pemain lapis kedua saat jumpa Afghanistan di pertandingan terakhir grup C Piala Asia U17. Meski upaya menekan terus dilakukan, anak-anak asuh Nova Arianto masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Afghanistan. Timnas baru bisa membobol gawang Afghanistan di 2 menit terakhir babak injury time lewat kaki Fadli Alberto dan Zahabi Goli. Kemenangan ini membuat Timnas mendapatkan poin sempurna 9 karena meraih kemenangan di seluruh babak penyisihan grup C. Memberikan keunggulan, lagi pergerakan India. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi hasil kemenangan Timnas U17 melawan Afghanistan. Meski demikian, Erick mengingatkan agar Timnas U17 bersiap lebih matang menghadapi 8 besar. Perlu persiapan yang lebih matang untuk berjuang di babak 8 besar. Siapapun yang akan kita hadapi tidak akan mudah, tapi kami pasti akan tampil dengan berani dan berjuang demi kebanggaan Indonesia, kata Erick Thohir dalam unggahan di akun Instagramnya. Kemenangan atas Afghanistan membuat Indonesia kokoh di puncak klasemen grup C dengan meraih poin sempurna 9. Di bawah Indonesia ada Korea Selatan yang mengoleksi poin 6. Lalu Korea Selatan pun berhak lolos ke 8 besar sekaligus melaju ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sementara kita lihat lagi di peringkat 3 dan 4 ada Yaman dan Afghanistan yang terakhir ditumbangkan oleh Timnas Indonesia. Di babak 8 besar, Timnas Indonesia akan menghadapi runner-up dari grup D. Nah, namun siapa calon lawan Timnas belum bisa diprediksi, saudara, karena ketatnya persaingan. Calon lawan Timnas antara lain Korea Utara, ada juga Tajikistan, Oman, atau Iran. Grup ini baru akan melakoni laga terakhir pada malam hari ini.
Bicara soal perjuangan timnas U17 di Piala Asia U17 yang digelar di Arab Saudi, saudara, timnas mencatatkan hasil impresif dengan berhasil memenangkan semua pertandingan babak penyisihan. Nah, namun pertanyaannya, apa yang harus dibenahi oleh anak-anak